Sekarang kamu bisa memunculkan pop-up Windows dengan mengklik tombol Home dan kamu bisa melakukan multitasking sambil menonton video analisa pagi tanpa berlangganan YouTube Premium. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di Adik Kriston Channel. Hari ini kita akan membahas koin-koin dengan inisial P ya. Kita akan bahas P Network, kemudian Peanut, dan juga Pengu. Ini paling banyak di request sama teman-teman di kolom komentar. Jadi biar nggak lama, langsung aja kita akan coba untuk bahas. Pertama mulai dari P Network. Hari ini P Network diperdagangkan di kisaran level Rp20.700. Secara movement P Network lumayan bagus ya, dilihat dari 7 hari terakhir sudah naik sampai 115%. Ini adalah sebuah peningkatan yang lumayan signifikan untuk sebuah koin yang mana sekarang ini peringkatnya ada di poin 17 di CoinMarketCap dengan total market cap itu sampai dengan mana market cap ini ya, 147 triliun rupiah. Itu besar banget ya, sebuah koin yang memang sudah diinisiasi sejak lama, di mining sejak lama oleh para minersnya Pi yang udah sabar banget dan akhirnya listing. Itu menurut saya sesuatu yang sangat heroik. Nah, kabarnya Pi Network itu sekarang sudah merilis yang namanya mainnet terbaru ya. Akan ada fitur aktivitas dompet mainnet terkini yang akan diupdate, memungkinkan lebih banyak orang untuk terverifikasi dan memiliki dompet mainnet guna berpartisipasi langsung dalam utilitas mainnet. Itu. Jadi ini adalah sebuah cara untuk Pi Network mengembangkan ekosistemnya mereka supaya bisa lebih strong, menghubungkan dengan banyak wallet baru yang akan menjadi yang akan menjadikan Pi Network ini salah satu proyek kripto yang diadopsi oleh lebih banyak orang lagi. Gitu. Kemudian dari update terbarunya, kabarnya mereka akan merilis hal yang penting di tanggal 14 Mei. By the way, hari ini ada di 14 Mei, teman-teman. Tapi kita belum menemukan nih apa yang menjadi hal penting yang akan disampaikan oleh Pi Network. Apakah ada sebuah perkembangan yang luar biasa pada proyeknya? Tapi kalau aku perhatikan dari spekulasi yang ada di kolom komentar, ini nampaknya mengarahkan Pi Network ini untuk listing di sebuah exchange besar. Gitu. Nah, spekulasi bermunculan adalah di tanggal 14 nanti, spekulasinya mereka kemungkinan akan listing di Binance. Gitu. Atau ada juga kemungkinan lain yaitu peluncuran mainnet terus memicu antusiasme. Jadi itu adalah kemungkinan yang bisa saja diumumkan di perdagangan hari ini. By the way, ini belum habis ya tanggal 14-nya, jadi mungkin kita akan dapetin announcement-nya nanti. Tapi apapun itu, harga dari Pi Network sudah mengalami rally bahkan sebelum updatean terbaru dilakukan. Nah, supply beredar pada Pi Network itu kan baru 7 miliar, sementara supply maksimumnya adalah 100 miliar. Yang teman-teman harus ketahui adalah saat ini Pi Network itu kayak ditahan supply-nya tetap di 7 miliar. Tujuannya untuk apa? Untuk membiasakan harga dari Pi Network ini tetap konsisten, tetap stabil. Dan so far memang kalau kita perhatikan dari exchange yang bisa memperdagangkan Pi Network ini masih berada di exchange-exchange menengah kayak OKX, BitGet, kemudian Get.io, Maxi, Lbank, dan kawan-kawan. Jadi belum listing di exchange terbesar seperti Binance ataupun mungkin Coinbase ya teman-teman. Kalau kita perhatikan dari data yang lain dari CryptoRank, performance dari Pi Network ini cenderung naik dan turun. Ya, terakhir kali mereka berperformance bagus itu di bulan Februari dengan kenaikan sampai 222%. And then Maret dan April dia koreksi lumayan dalam. Mei-nya kembali meroket naik, teman-teman. Nah, ini kita ada spekulasi yang bagus untuk movement yang lebih baik ke depan. Sejauh ini sih belum ada updatean berita terbaru yang gimana-gimana lagi ya dari Pi Network. Overall, beritanya mentok sampai di sana. Announcement terkait dengan potensial pengumuman berita bagus di tanggal 14 Mei. Kita tunggu aja apakah Pi Network bakalan listing di Binance. Kalau saya perhatikan sih belum ada pengumuman resmi ya dari Binance. Tapi kita akan tunggu sampai akhir hari ini, mungkin akan ada good news. Oke, itu dari Pi Network. Mari kita coba untuk lihat seperti apa pergerakan dari harga. Sementara ini sih Pi Network sangat volatil.
Kemarin pergerakannya sempat naik bahkan sampai mendekati 1,8 dolar. At the end dia kena reject ya dan menyebabkan penurunan atau koreksi harga kembali terjadi. Nah, di hari yang sama Pi Network itu sebelumnya berada di bawah level 1 dolar. Kalau kita perhatikan secara movement di time frame 1 hari, ini bagus, volume perdagangannya kuat. Kemudian pola candlestick kalau kalian perhatikan itu hijaunya lumayan panjang, tebal. Artinya apa? Artinya buyer sangat kuat. Nah, dikonfirmasi juga dengan apa namanya indikator Loken menunjukkan posisi smart money terus mengalami peningkatan pada Pi Network. Artinya apa? Artinya tren sangat-sangat kuat untuk bullish, teman-teman. Nah, kalau kita berkaca lagi pada movementnya secara jangka pendek, sebenarnya trennya belum patah. Secara posisi smart money masih sangat bagus, secara volume perdagangan juga masih cenderung baik. Ini masih ada potensi untuk Pi Network kembali ngetes area 1,65 dolar dalam jangka waktu pendek. Dari MACD mengindikasikan adanya potensi untuk koreksi jangka pendek ya. Tapi dikarenakan Bitcoin dominance yang turun, ini membuka peluang untuk Pi Network kembali create new all time high dalam beberapa waktu ke depan. Saya rasa ini akan punya peluang yang sangat baik ya untuk ke depannya gitu buat Pi Network. Next target adalah 1,65 dengan area resistance atau support saat ini adalah di 1 dolar. Ya itu overall bagus, semoga bisa di-maintain, semoga kalau memang benar Pi Network listing di Binance harganya bisa kembali rally dan mungkin bisa sampai ke 3 dolaran something. Ya itu adalah ekspektasi untuk saat ini di tengah memang Pi Network komunitasnya sudah besar, kemudian juga mereka menahan jumlah supply tokennya supaya jangan sampai beredar terlalu banyak. Itu ya buat update Pi Network. Next kita akan membahas mungkin si Peanut kali ya. Ini koin yang juga lumayan banyak di request sama teman-teman. Peanut the Squirrel. Kalau kita perhatikan secara harga hari ini diperdagangkan di kisaran level 7.158. Ini merupakan sebuah koin dari projectnya Solana, artinya dari Solana Ecosystem. Dan kalau kita perhatikan secara movement belakangan ini 7 hari terakhir pergerakannya sudah naik sampai 178%. Wow banget kenaikannya teman-teman. Kalau kita perhatikan dari aspek yang lain kayak unlock token, sebenarnya mereka sudah mencapai maksimum supply. Jadi nggak ada yang perlu dikhawatirkan, koin ini tidak akan ada inflasi. Ya, sementara untuk untuk exchange yang bisa memperdagangkan ada di Binance, Redium, Bybit, Coinbase, OKX, Bitget, Maxi. Mereka udah listing di exchange besar ya. Liquidity otomatis akan sangat-sangat strong. Nah, kalau kita perhatikan dari holder, sementara ini yang paling banyak pegang Peanut adalah Binance sampai 40,85%. Artinya koin ini memang sangat dipengaruhi dan dipegang banyak oleh para retail. Sementara ada beberapa wallet yang pegang dengan kepemilikan sampai 8 dan juga 5%. Seperti itu. Jadi overall sih secara berita di Twitter nggak terlalu gimana-gimana, mereka tetap aktif sharing meme hampir setiap hari, mengindikasikan memang komunitas dari ekosistem Peanut ini masih terbilang dijaga. Seperti itu. Kemudian dari performance, Peanut sudah negatif sejak bulan Maret dan April, dan di bulan Mei ini kita kembali mendapatkan kenaikan yang luar biasa tinggi. Ekspektasinya kita bisa close dengan posisi yang bagus. Dari berita, narasi nggak terlalu banyak ya untuk Peanut. Kita akan lihat gimana movement dari pergerakan harganya. Overall, pergerakan dari harga Peanut ini sudah naik lumayan tinggi. Saat ini kita mengarah kepada kenaikan ke kisaran 0,57. Di sana ada resistance, tempat profit taking yang cukup menarik. Secara volume perdagangan lumayan bagus. Kemudian juga dari volume smart money juga masih strong. Sejauh ini area support ada di kisaran 0,33 dolar dan berpeluang masih akan bisa mengalami fase kenaikan. Ya, Peanut sudah menyelesaikan fase sideways-nya di sini. Yang mana kalau kita ukur secara tren biasanya sih, bentar ya, kita rapikan dulu sedikit. Ini merupakan sebuah pola broadening wedge. Ya, target profit taking biasanya kita ambil dari sini. Kita bisa pindahkan ke sini. Ya, tepat banget. Target profitnya kita adalah di 0,6 dolar. Ini aku udah kasih note.
sebagai level resistance yang sebelumnya merupakan resistance yang cukup kuat ya, tapi akhirnya berhasil di breakdown. Jadi untuk saat ini Pinat targetnya di 0,6, sementara area support terdekat ada di 0,33 dolar. Gitu. Kemana arah selanjutnya? Ya kalau nggak dia koreksi dulu, mungkin dia bisa langsung lanjut naik. Tergantung lah, karena menurut saya untuk sekarang ini market itu dibanjiri narasi positif teman-teman. Pertama, tarif Trump itu sudah melemah ya, artinya mereka sudah berhasil banyak nego dengan banyak negara lain, sehingga makroekonomi itu positif. Ya, kita expect dengan terjadi penurunan inflasi, Jerome Powell bisa segera memangkas suku bunganya kembali, sehingga meningkatkan liquidity yang ada pada market, sehingga ya sekarang market udah merespon positif lebih awal. Seperti itu. Jadi congrats aja buat teman-teman yang sudah pegang Pinat sebelumnya dan sudah merasakan profit. Ini kita masih punya peluang untuk naik sampai 0,6. Nah, sebelum kita lanjut, teman-teman, aku mau intro dulu Bitget ya. Itu adalah salah satu exchange internasional yang mana menyediakan banyak sekali fitur ya, seperti di dalamnya ada market spot, ada juga trading untuk margin, ada futures market. Kemudian yang suka pakai bot untuk melakukan trading, untuk melakukan akumulasi juga sudah tersedia. Ada fitur earn juga di mana memudahkan teman-teman untuk melakukan staking dengan reward yang lumayan gede. Contohnya kayak Bitcoin nih, rewardnya itu sampai 20% secara yield. Ya, itu bisa teman-teman dapatin di menu yang namanya Sharkfin. Ini stakingnya 7 hari, ya rewardnya maksimal gitu. Ingat ya, ini reward per tahun bukan per 7 hari gitu, jadi harus dikondisikan. Selain itu juga ada 130-an koin yang bisa teman-teman staking juga di Bitget gitu. Jadi buat yang tertarik buat daftar Bitget bisa langsung cek link yang ada di kolom deskripsi video ini. Next kita akan bahas Penggu. Hari ini Penggu diperdagangkan di Rp239. Movementnya lumayan bagus, dalam 7 hari terakhir sudah naik 27%. Kemudian volume transaksi, volume perdagangan juga mengalami peningkatan 14%. Penggu ini punya supply total sekitar 88 miliar, sementara yang beredar baru 62 miliar. Ya, sekitar 80% sudah beredar, mungkin 19% lagi yang masih bisa di-create ke market. Gitu. Pasarnya sudah ada di Binance, Orca, PumpSwap, Meteora, Coinbase, Upbit, Bitget, OKX, dan kawan-kawan. Jadi secara liquidity sebenarnya cukup besar untuk Penggu. Kemudian untuk unlock tokennya seperti apa? Mereka baru akan ada unlock besar nanti di kisaran Desember 2025. Dan sejauh ini bakalan sangat fine untuk teman-teman yang memang masih trading di token Penggu. Kalau kita perhatikan dari info yang lain dari menu holder, mereka itu dipegang besar oleh satu wallet. Ini, dia punya kepemilikan sampai 16%. Ya, jadi big fund-nya masih belum exit, bisa dibilang seperti itu. Kemudian juga ada Pedgi Penguins Developer Deployer. Ini juga punya kepemilikan sampai 14%. Jadi bisa dibilang mereka di hold oleh beberapa whales yang memang punya kepemilikan tokennya masih sangat besar. Gitu. Masih ada opportunity sebenarnya untuk Penggu mengalami rally. Nah, Penggu juga bakalan listing di Upbit ya, sehingga ini bisa meningkatkan exposure dan juga peningkatan harga pada tokennya dalam jangka waktu pendek. Ini juga bisa menjadi sebuah good point. Buat teman-teman yang belum tahu, Upbit itu adalah salah satu exchange yang teregulasi di Korea Selatan. Exchange Upbit, Bithumb itu adalah dua exchange yang sering sekali ngepump token, teman-teman. Ngepump token itu merupakan sebuah apa ya? Ya sebuah poin yang positif lah untuk koin yang memang sudah listing di dua exchange Korea tersebut. Gitu. Seringkali memang harganya bakalan meroket naik. Di apa namanya, di mereka punya Twitter ya, updatean terbarunya ya update meme aja sih sebenarnya, nggak ada yang gimana-gimana. Secara engagement menurut saya juga cenderung baik. Kalau kita lihat dari faktor atau data yang lain, token vesting tadi kita udah aman ya. Historical data, jika kita perhatikan secara tren sebenarnya Penggu ini masih terbilang positif ya. Bulan April kemarin mereka juga cenderung bagus secara movement. Bulan Mei ini harapannya bisa dipertahankan. Setelah dari Desember, Januari, Februari sampai Maret itu dia negatif di atas 40%. Gitu. Jadi bisa dibilang koin yang
Ya bisa dibilang karena mungkin secara market cap dia masih cenderung kecil, secara movement juga masih kayak apa ya, bersaing lah dengan banyak meme token lainnya ya. Gitu. Jadi bisa dibilang Pengu ini agak bisa dibilang jadi second liner, bukan menjadi koin meme utama gitu. Kalau kita perhatikan sih dari narasi, dari performance overall bagus. Kalau dari technical, dia udah rally sejak April kemarin dengan volume smart money yang terbilang bagus dan juga volume perdagangan yang cenderung masih bagus. Saat ini Penggu lagi ketahan di kisaran level 0,015. Di sana adalah level resistance, belum berhasil breakout sejauh ini. Jika dia berhasil breakout dari 0,015, next targetnya adalah 0,025. Area support saat ini masih di 0,0098. Sementara ini sih belum ada indikasi pembalikan arah. Cuma kalau kita perhatikan di time frame 4 jam, agaknya memang kondisi masih dalam posisi strong untuk bullish, teman-teman. Secara jangka pendek, pergerakan dari Penggu itu dia masih apa ya, istilahnya masih konsolidasi, bergerak sideways aja di dalam sebuah range descending channel pattern gitu. Smart money masih oke. MACD ini kelihatan kayak ada bearish divergence ya yang tercipta seperti itu. Harapannya sih bearish divergence fail ya, dan pergerakan Penggu masih bisa create kenaikan yang lebih tinggi ya. Harapannya 0,015 bisa di breakout jangka pendek. Tapi dari saya sih ini bagus, dari tokenomics bagus, secara performance juga mendukung lah karena memang secara makronya cenderung mendukung. Gitu aja paling buat Pi Network, Pinat, dan juga Penggu. Semoga video kali ini bisa bermanfaat. Teman-teman perhatikan Bitcoin sama Bitcoin dominance ya. Selama Bitcoin dominance-nya turun, selama itu koin-koin meme kemungkinan akan mendapatkan momentum yang baik untuk rally. Gitu. Tapi kalau udah mulai ada kenaikan pada Bitcoin dominance, ya siap-siap aja terjadi koreksi yang lebih besar. Kita punya komunitas diskusi di Telegram, tempat aku untuk update berita-berita terbaru. Jadi bagi teman-teman yang punya akun Telegram yang pengen untuk join, bisa cek link yang ada di kolom deskripsi. Sekian aja, akhir kata saya Andre, makasih.